Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhanna illa faraja Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap jamaah Majelis Taklim Shahibul Bait, Bapak Haji Slamet bin Haji Muhammad beserta keluarga yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di malam yang penuh barakah, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Di malam Jumat ini kita dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang mana tempat ini selalu dihujani rahmat dan barakah. Dari awal dibacakan surat Yasin, tahlil, tasbih, tahmid dan sholawat, kemudian diisi dengan nasihat agama atau pengajian. Insya Allah keluarnya kita dari tempat ini, pertama kita diampuni dosa kita oleh Allah, dan Allah berikan kesempatan kepada kita dalam sisa umur kita agar kita bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita bisa meraih gelar husnul khatimah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, hai sekian manusia, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan lihatlah akan masa depanmu nanti. Masa depan kita bukan di dunia. Kalau kita mengharapkan masa depan di dunia percuma. 1 tahun kaya besok mati, 2 tahun kaya besok mati, 3 tahun punya pangkat, punya jabatan besok mati. Tetapi masa depan yang abadi yang bisa kita nikmatin selama-lamanya nanti di akhirat. Allah mengingatkan kepada kita agar kita memandang, melihat masa depan kita di akhirat. Ada apa di akhirat? Kehidupan akhirat, kata Allah dalam Quran, lebih baik daripada kehidupan dunia. Tetapi kehidupan akhirat lebih serem daripada kehidupan dunia. Kalau kita di dunia punya kesusahan, kita bisa ketuk rumah tetangga, kita bisa tukar pikiran. Kita nggak punya beras, kita bisa pinjam beras. Kita nggak punya duit, bisa pinjam duit. Hilang kesusahan kita sementara. Tetapi nanti di akhirat, siapa yang akan mau mendengarkan keluhan-keluhan kita? Siapa yang mau menampung keluhan-keluhan kita? Tidak ada satu orang pun yang mau mengeluh, mau menampung keluhan kita. Maaf, jangan pun orang lain, orang tua kita sudah lari dari kita, ibu bapak sudah lari dari kita, istri dan suami sudah jauh. Tidak ada orang yang mau dekat. Kenapa? Karena masing-masing orang berharap pengampunan Allah. Pada waktu menunggu keputusan Allah, selamat atau celaka, surga atau neraka, hanya satu manusia yang bisa tolong kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad, ayo belajar kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad? Pertama, kita ikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Setiap kita ngaji, guru kita menyampaikan ucapan Nabi yang disebut hadis. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita amalkan, walaupun semampu kita. Allah tidak memaksakan kita untuk beramal besar, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Contoh, Nabi menganjurkan kepada kita agar kita melaksanakan sholat tepat waktu. Ini usahakan. Memang kalau kita menunggu kesibukan sampai mau dicabut nyawa, kita sibuk. Tapi kita harus memerangi kesibukan itu. Ingat, umur kita di waktu zuhur. Begitu ada, kita sholat. Belum asar kita mati, kita datang. Asar kita dengar azan, ambil wudhu, kita sholat. Maghrib belum tentu. Maghrib dengar azan, kita sholat.
Isya belum tentu. Begitu pula seterusnya. Maka oleh karena itulah apa yang diamalkan, apa yang diajarkan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi kepada umatnya, hendaknya kita mengamalkan. Saya ingat saudara-saudara, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, yaitu seorang sahabat. Su'ilan Nabi SAW an khairin nas. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Yang paling baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, paling istimewa sudah. Gak bakal susah hidup kita, gak bakal belangsak hidup kita. Contoh, lihat para wali-wali Allah. Wali-walinya Allah gak punya pabrik, tapi rezekinya sampai ratusan tahun dikubur masih datang. Coba kita kalau ziarah ke keramat keluarga, berapa tahun itu Habib Husin dimakamkan? Hampir 300 tahun. Tapi yang datang bukan dengan tangan kosong bawa uang. Itu kalau dikumpulkan miliaran triliunan. Orang yang di dalam kubur tapi rezekinya masih mengejar. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah. Maka oleh karena itu, waktu Nabi ditanya siapa orang yang terbaik di hadapan Allah ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, atqahum linnas. Orang yang atqahum lirabb, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa ini pendek kalimatnya, takwa. Sering kita lihat spanduk-spanduk. Kalau nanti kita ketemu acara Isra wal Mi'raj, tingkatkan iman dan takwa. Ketemu nuzulul Quran, tingkatkan iman dan takwa. Ketemu nanti Maulid, tingkatkan iman dan takwa. Tapi hakikatnya kita nggak tahu apa sih yang disebut takwa. Orang yang bertakwa itu kata Sayyidina Ali ada empat. Yang pertama al-khawfu minal jalil. Dia benar-benar punya rasa takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, bukan cuma di masjid atau di majlis taklim, di pasar, gak dilihat orang, dia bisa mencuri, dia bisa nipu, dia bisa mengurangi timbangan, tapi dia takut kepada Allah. Allah menyaksikan kita sekali. Orang yang takut kepada Allah akan digerakkan seluruh makhluknya untuk hormat kepadanya. Orang yang takut kepada Allah akan digerakkan seluruh makhluk untuk hormat kepadanya. Ini kerasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang bertakwa itu selalu mempersiapkan, selalu beramal sesuai yang diturunkan oleh Allah. Lewat mana? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ditambah oleh hadis Nabi, untuk kita bisa menggali apa yang ada dalam Al-Quran, lalu kita amalkan. Perintahnya kita amalkan, suruhannya kita amalkan, kemudian larangannya kita tinggal. Apa perintahnya Allah? Banyak. Di antara kita perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan juga jangan lupa kita diperintah oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah. Ada orang sholatnya bagus karena itu perintah Allah, mengikuti perintah zakat, zakatnya keluar. Perintah haji, hajinya dijalanin. Perintah silaturahim, silaturahimnya dijalanin. Tapi satu dia lupakan, perintah mendidik anak ditinggalkan. Seolah-olah anak kalau dari sekolahan berarti dididik, belum tentu. Anak kalau sudah kuliah berarti sudah didik, belum tentu. Sekalipun disekolahkan 1000 sekolahan, dikuliahkan 1000 kuliahan, kalau pulang dari kuliah, pulang dari sekolah masih belum takut sama Allah, berarti kita gagal mendidik anak-anak kita. Mendidik anak itu tujuannya cuma satu, lahir supaya anak ini taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah akan jadi anak yang soleh dan solihah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara hadirin, banyak orang tua yang gagal nanti di akhir. Begitu dimasukkan ke dalam surga, baru kakinya melangkah di lantainya surga, anaknya keluar dari neraka jahanam. Ya Allah, ini emakku, ini bapakku, ini ibuku, ya Allah. Aku sampai masuk neraka akibat aku tidak kenal Engkau. Sampai aku masuk neraka aku tidak kenal Quran, karena orang tuaku sibuk ngaji sendiri, belajar sendiri, wirid sendiri, ibadah sendiri, sementara aku tidak diperhatikan bisa atau tidak membaca Quran. Sampai aku tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekarang aku masuk neraka, usirlah ibu bapakku,
dari surga ya Allah, karena dia tidak melaksanakan perintahmu ya Allah. Habis kan ya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya amal sebagai orang tua sedikit, dosanya banyak, tapi meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan putri yang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, besok di hari kiamat kalau anak kita melihat kita disiksa sebagai orang tua, melihat kita sebagai bapak disiksa oleh Allah, siksa pertama dijemur di atas matahari sudah nempel dengan kulit kepala, masya Allah, teriak menangis menjerit ibu bapak kita kepanasan, kepedihan. Anaknya berkata, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, berikan sedikit kepada ibu bapakku ya Allah, yang penting ibu bapakku tidak tersiksa ya Allah dengan panasnya matahari. Dijawab oleh Allah, langsung Allah menjawab kepada anak kita, hai hambaku, asal kau ikhlas beribadah kepada aku di waktu hidup, ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Karena kamu kenal sholat diajarin ibu bapakmu, kamu kenal agama diantar oleh ibu bapakmu ke pesantren, walaupun ibu bapakmu jarang sholat, walaupun ibu bapakmu jarang ngaji, tapi sebab jasanya orang tua yang menjadikan kamu menjadi anak yang soleh, niscaya ibu bapakmu aku ampuni dan aku masukkan surga bersama kamu. Nah, ini perintah Allah yang banyak ditinggalkan. Kita sholat alhamdulillah, haji alhamdulillah, puasa alhamdulillah, saya cuma satu teledor sama anak. Makanya zaman sekarang jangan salahkan kalau sampai terjadi kekurangan jalan anak. Sampai Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, nanti di akhir zaman banyak orang tua melahirkan ular. Bukan artinya berbentuk ular, bukan, berbentuk manusia, tapi watak dan tabiatnya lebih jahat daripada ular. Mana sih ada ular baik? Dari kecil kita piara nih segini, begitu gede tetap aja kita dipatok. Anak sekarang seperti itu, disekolahin, dibimbing, dibiayain, dibela-belain, begitu gede udah terasa jadi sarjana, udah terasa kaya, tidak ada harganya orang tua. Tidak ada harganya orang tua. Orang tua disuruh-suruh kayak pembantu. Terus terang orang tua itu gak kepengen uang dari anak walaupun butuh, gak kepengen sesuatu harta yang daripada anak walaupun butuh. Kenapa? Yang dibutuhkan akhlakul karimah dari lisan dan perbuatannya. Betul kan? Ada orang tua sebulan dikasih 5 juta pak, dibiayain 5 juta, tapi kalau ngomong sombongnya luar biasa, setan mana itu. Mau apa lagi pak? Bapak kalau nggak saya kasih kagak bakal makan. Ancur nggak jadi orang tua? Ancur nggak? Maka oleh karena itulah perintah Allah, perintah Rasul, selain kita melaksanakan hablum minallah, laksanakan perintah Allah untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita. Yang kedua, apa yang disebut manusia yang terbaik di sisi Allah selain bertakwa? Yang kedua, wa ausilhum lirrahmi. Kalau pengen jadi orang baik pak di hadapan Allah, jangan suka putusin tali silaturahim, terutama pada keluarga. Ya, kaya atau miskin jangan jadi ukuran. Mau miskin kayak apa tetap kita hormati. Mau kaya apa jangan menjilat, hormati saja. Sebab memutuskan tali silaturahmi membuat orang tidak termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Yang ketiga, wa'murhum bil ma'ruf. Jangan bosan nyuruh orang berbuat baik. Jangan bosan, perintahkan orang itu berbuat baik. Yang keempat, wanhanhum 'anil munkar. Cegahlah kemungkaran. Paling tidak kasih tahu, jangan sampai ada keluarga kita, saudara kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita diam, ketika nanti Allah turunkan azab kita kena. Ketika kita melihat ada kemungkaran, kita diam, nanti Allah taala begitu menurunkan siksa kita kena. Sekarang udah banyak masalah, betul? Bukan cuma persinahan aja sekarang ini, bukan cuma mabok-mabokan, orang udah berani ngajakin Allah berantem. Dan YouTube kurang ajaran orang. Mana Tuhan lu? Mana Allah lu? Betul? Ini kalau Allah mana kita kena pak. Orang dunia bumi milik Allah, langit itu 7 lapis. Kalau ambrukin kena kita. Coba. Tapi kita diam. Maaf ya. Yang berwajibnya juga diam. Tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku tersebut soal masa dulu, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, ya, menghina syariatnya Allah. Ini kalau Allah marah kita kena sudah.
Habib saya orang biasa, nggak mampu Habib saya untuk melarang mereka. Baik, bapak orang biasa, ibu orang biasa, paling tidak jaga anak kita, anak dan keluarga kita, jangan sampai kurang ajar kepada Allah seperti orang tersebut. Jangan sampai kurang ajar kepada Nabi Muhammad seperti orang tersebut. Jangan sampai kurang ajar kepada Quran seperti orang tersebut. Itu paling tidak kita jaga keluarga kita. Insya Allah kita selamat, dan paling tidak kita mendapat predikat menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit bermanfaat untuk kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita doakan Bapak Haji selamat serta keluarga besarnya dan jamaah yang hadir sini, insya Allah mendapat berkah, mendapat kemuliaan dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari bala dan fitnah. Kita doakan negara Indonesia aman dari bala dan fitnah. Siapa yang akan berbuat baik kepada negeri ini, dia mendapat kebaikan. Siapa yang berniat jahat kepada negeri ini, terutama kepada umat Islam, terutama kepada akidah Ahlus Sunnah Jamaah, semoga dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya bersama semua kekuatannya, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.